Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Rio Planner Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya berada di luar lagi, tidak berada di rumah. Dan hari ini saya ingin mengupdate perkembangan terbaru dari trading Redford ya. Untuk teman-teman semuanya, semoga ini menjadi berita yang meyakinkan kita semua bahwa eh, kemana sebetulnya arah pembicaraan kita pada kali ini begitu ya. Oke, sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share para seluruhnya teman kita yang ada di luar sana guys. eh Ya, pertama saya jujur saya katakan saya sudah tidak berharap lagi bahwa kita akan long live ya. Kita akan long live dan saya juga tidak berharap eh, bisa mendapatkan cuan di sini begitu ya. Kenapa ya? Karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan tentunya. Dan saya juga tidak merekomendasikan Redford lagi. Ingat, saya tidak lagi merekomendasikan atas Redford ini. Kemarin kok iya bang? Iya, kemarin karena saya berharap bahwa perusahaan ini adalah memang salah satu perusahaan besar yang menginduk di Singapura dan induknya itu di Hong Kong ya, begitu ya kira-kira. Saya sebetulnya memang awalnya tidak yakin dan tidak percaya karena apa hal ini bisa terjadi begitu ya. Hal ini bisa terjadi dan hal ini bisa terjatuh lagi kepada Redford ya. Nah, mungkin kemarin ada bahasa yang ingin mau menuntut ini, menuntut itu segala macam. Saya pikir tidak ada korelasi dan badan hukumnya yang kalau ingin menuntut, ada yang ingin menuntut apa ya, orang yang menyebarkan berita hoax. Jadi orang yang melawan logika dari Redford ini mereka anggap uh, penyebar berita hoax. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau dituntut tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi seperti itu ya. Di mana letak tidak ada korelasinya? Ya karena memang Redford ini di Indonesia kan tidak ada badan hukumnya. Sebetulnya badan hukum Redford itu tidak ada kaitannya dengan yayasan. Kalau misalnya orang yayasan itu ingin apa namanya menggugat, tidak ada korelasinya antara yayasan dengan pengurus Redford dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ibaratnya tuh berenang di tengah lautan, yang nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya, nggak ada pangkal, nggak ada ujung. Jadi seperti itulah. Karena tidak ada tempat kaki untuk berpijak, makanya ada benarnya juga barangkali kita harus fair. Ya. Kalau misalnya legalitas suatu perusahaan pialang itu harus berbadan Bapepti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya begitu kira-kira ya. Nah, ya kali ini saya juga mendapatkan berita mengenai tentang uh, info dari Big Boss HOH, Heart of Hearts, Hati Harapan ya, Surabaya. Oke, kita coba bacain ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang jawab salam, kalau orang salam itu ya ada jawab ya gitu ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat. Barusan ya, barusan cari info perkembangan. Mereka cari info ya. Artinya dari pihak Redford tidak memberikan info. Jadi pihak yayasan yang mencari info. Mohon doanya, Zoom meeting kami berjalan lancar. Usulan semua ketua tim di seluruh Indonesia, kami sepakat tidak ada pengembangan atau deposit anggota baru dan kami mengusulkan untuk bisa dibuka aset red berapa persen untuk transaksi harian. Mohon info ke semua anggota masing-masing untuk tidak ada penambahan anggota baru atau deposit karena seluruh Indonesia sepakat tidak ada pengembangan. Itu infonya, ya. Ini real informasi yang kita dapatkan dari tanggal 17 kemarin. Sebetulnya saya ingin membuat review kemarin karena saya nggak sempat ya. Nah, jadi begitu.
bahasanya begini, bahasanya ya, bahasanya begini. Tidak tim-tim eh, dari ketua tim, maksudnya ketua tim itu kan misalnya begini, ada satu orang membawa 100, nah itu ketua tim namanya. Oke. Jadi menurut ketua tim yang ada di seluruh Indonesia, jadi sepakat seluruhnya untuk tidak menambah lagi anggota baru, tidak menambah lagi anggota baru dan tidak menambah lagi perekrutan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan dana mitra yang sudah deposit. Contoh kayak saya, ya saya sih tidak berharap sebetulnya lagi dengan dana ini, tapi ya mau gimana lagi kan, mau gimana lagi, ini akan terjadi seperti itu gitu. Nah, itu sebetulnya. Dan kita juga ya bodoh sekali kita kalau kita mau deposit kalau dalam keadaan sekarang kan. Itu mungkin orang sudah kelebihan duit. Kalau ada kelebihan duit mending transfer kepada saya saja kan, lebih adem gitu. Nah, itu ya kuncinya ya. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan besar kita semua tentu bagaimana dengan dana deposit kita? Apakah bisa balik? Apakah nggak balik? Ya, karena sejak pemindahan koin tanpa persetujuan kita itu sudah salah dari aturan. Seenaknya sendiri bahasa kasarnya begitu kan. Nah, jadi sebenarnya mereka ya bahasa-bahasa ini yang memang eh, bahasa yang bahasa halus lah ya, bahasa halus yang dipakai gitu ya. Saya pikir ini eh, perkataan yang bagus, tetapi perkataan ini penuh dengan selubung lah ya. Tapi intinya begini kasarnya, ya usul semua bahwa kami tim ketua tidak lagi deposit. Nah, jadi pertanyaannya yang kita deposit itu bagaimana? Ya kan? Kenapa ya? Karena memang setiap kita trading itu kan eh, ketua-ketua tim mendapatkan komisi dari hasil kita trading. Kan begitu kan? Ya, itu kan memang sudah aturannya. Tetapi ya pada faktanya juga ya, bagaimana dengan deposit mitra-mitra semua? Itu yang perlu dibicarakan, bukan soal bicara untuk deposit lagi ya, atau gimana lagi. Ya, begitu. Itu yang perlu koreksi ya. Saya pikir video ini akan ditonton oleh ketua-ketua tim itu ya, tapi ya menurut saya lebih fair bagaimana caranya apa ya, memang langkahnya sudah bagus menurut saya, tidak menambah korban baru lagi. Artinya ya bagaimana caranya kita sebagai bukan seorang yang mutlak penerima dana, tapi setidaknya bagaimana tanggung jawab kita sebagai ketua tim. Jadi seperti itu terhadap mitra yang kita rekrut. Tentu ketua tim dalam hal ini juga sebagai korban ya. Tidak bisa sebenarnya kita untuk menyalahkan ketua tim. Ketua tim pada awalnya niatnya baik semua, tidak ada niat untuk merampok dan sebagainya. Ya niatnya untuk sama-sama kita menciptakan peluang usaha yang ada di Redford ini. Itu yang koreksi saya ya. Oke, saya pikir itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan ke depan eh, adalah sistem seperti Redford tapi legalitasnya lengkap. Saya sebetulnya ada yang mau bahas, tetapi ya saya masih tarik ulur karena modalnya juga terlalu besar. Tidak bisa saya teruskan. Oke, saya pikir itu, dan saya saat ini juga jalan di Kopi BSI ya. Jalan di Kopi BSI dan mudah-mudahan Kopi BSI saya lancar. Oke, saya akhiri, sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Referento, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.